Halo Sobat Rival Movie dimanapun kalian berada, pada video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Nobody. Film ini rilis pada tahun 2021, yang menceritakan tentang seorang pria biasa yang hidup dalam rutinitas yang sangat membosankan. Ia tampak tidak menarik, bahkan sering diabaikan oleh keluarganya dan masyarakat sekitar. Kehidupannya yang terlihat biasa, namun ternyata menyimpan banyak misteri dengan fakta yang sangat mengerikan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan ceritanya sampai tamat. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan sosok pria bernama Hutch Mansell, seseorang yang tampak biasa saja. Ia menjalani kehidupan yang monoton di pinggiran kota bersama istri dan kedua anaknya. Hutch bekerja sebagai akuntan di perusahaan milik mertuanya, menghabiskan hari-harinya dengan rutinitas yang membosankan, tanpa sedikit pun tanda-tanda sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Namun segalanya berubah di suatu malam. Rumah Hutch dibobol oleh dua pencuri bersenjata. Dalam situasi yang mencekam itu, Hutch memergoki mereka di tengah aksi. Tapi anehnya, alih-alih melawan atau memanggil bantuan, Hutch justru membiarkan mereka berkeliaran sesuka hati. Ada sesuatu yang janggal, seolah Hutch dengan sengaja memilih untuk tidak bertindak. Di tengah kekacauan itu, anak sulung Hutch yang bernama Boy berhasil menyergap salah satu pencuri. Ini adalah momen krusial. Pencuri lainnya teralihkan, dan Hutch dengan cepat mengambil tongkat golf. Namun, bukannya menghentikan mereka, Hutch malah memerintahkan Boy untuk melepaskan pencuri tersebut. "Biarkan mereka pergi," kata Hutch dengan nada yang dingin namun tegas. Keputusan itu meninggalkan luka di hati Boy. Ia memandang ayahnya dengan tatapan kecewa, penuh amarah. Baginya, Hutch bukan hanya seorang pengecut, tetapi seseorang yang telah gagal melindungi keluarganya. Peristiwa malam itu tidak berhenti menghantui Hutch. Tetangganya bahkan ikut mencemooh dengan berkata, "Kalau itu terjadi di rumahku, aku pasti menghajar pencuri itu sampai kapok." Sindiran itu menghantam ego Hutch, menambah frustrasinya. Di tempat kerja, keadaan tak jauh berbeda. Adik iparnya, seorang pria yang suka meremehkan, mengejeknya tanpa ampun. Dengan nada sinis, ia bahkan menyodorkan sepucuk pistol sambil berkata, "Buat jaga-jaga, siapa tahu kamu berubah pikiran." Namun, ada sesuatu yang tak biasa dalam rutinitas Hutch yang tampak membosankan itu. Di balik semua penampilannya yang sederhana, ia menyimpan sebuah alat komunikasi khusus, sebuah radio tua yang terhubung langsung dengan seseorang dari masa lalunya. Percakapan melalui radio itu penuh teka-teki, menyiratkan hubungan mendalam antara Hutch dan lawan bicaranya. Siapakah dia? Dan lebih penting lagi, siapakah Hutch sebenarnya? Melalui percakapan itu, fakta mengejutkan mulai terkuak. Hutch tahu jauh lebih banyak tentang pencurian malam itu daripada yang terlihat. Ia sadar bahwa pencuri itu hanyalah sepasang suami istri yang terjebak dalam kesulitan ekonomi. Bahkan Hutch mengetahui bahwa pistol yang mereka bawa tidak terisi peluru, sebuah fakta yang menjadi alasan kuat mengapa ia memilih untuk tidak melawan. Pengetahuan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Ketepatannya dalam menganalisis situasi dan keputusannya yang tenang di tengah bahaya mengisyaratkan satu hal, Hutch bukan pria biasa. Sosoknya penuh teka-teki, dan pertanyaan besar mulai muncul di benak kita. Siapa sebenarnya Hutch Mansell ini? Setelah pulang kerja, Hutch berdiri termangu di depan rumahnya, merasa seolah telah gagal melindungi keluarganya. Kekecewaan itu menyelubungi dirinya, apalagi dengan sikap istrinya dan anak sulungnya yang semakin jauh dan acuh. Mereka seperti menjauh, tak lagi melihatnya sebagai sosok yang bisa diandalkan.
Rasa frustasi itu begitu dalam, sampai tiba-tiba anaknya mengungkapkan bahwa kalung kucing kesayangannya hilang, dan ia meyakini pencurilah yang telah membawanya pergi. Mendengar hal itu, sebuah ledakan emosi mengguncang diri Hutch. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menuju rumah ayahnya. Di sana, ia mengambil pistol yang disimpan lama. Dengan sebuah petunjuk yang ia temukan, sebuah tato yang terlihat di lengan pencuri malam itu, Hutch pun mulai merencanakan langkahnya selanjutnya. Merebut kembali kalung itu, apapun risikonya. Ia mengunjungi beberapa studio tato, namun hasilnya nihil. Lalu, ia tiba di sebuah studio tato yang telah berdiri selama puluhan tahun, tempat yang dikenal sebagai sarang para gangster brutal. Ketika Hutch memasuki ruangan itu, atmosfer langsung terasa tegang. Namun, yang paling mencolok adalah reaksi ketua gangster ketika melihat tato pada lengan kiri Hutch. Wajahnya berubah, dan dia langsung berkata dengan nada penuh arti, Kamu bukan siapa-siapa yang bisa dianggap remeh." Seketika itu juga, sekelompok gangster yang sebelumnya terkesan garang, berubah sikap. Mereka sekarang siap membantu Hutch, meskipun tak ada kata yang terucap lebih lanjut. Sosok Hutch semakin membingungkan, dan pertanyaan besar masih mengambang. Siapakah sebenarnya Hutch Mansell ini? Singkat cerita, Hutch akhirnya sampai di rumah kedua pencuri itu. Tanpa basa-basi, ia meminta kalung kucing milik anaknya. Namun, tepat ketika ia hendak memberikan pelajaran pada pasangan itu, aksinya terhenti ketika mendengar suara tangisan bayi. Suasana yang sebelumnya tegang langsung berubah, dan Hutch, yang tak bisa menahan amarahnya, melampiaskannya dengan memukul tembok. Dalam perjalanan pulang, Hutch melihat sekelompok pemuda yang sedang mabuk masuk ke dalam bus. Mereka jelas mengganggu penumpang lain yang terlihat ketakutan. Tanpa ragu, Hutch melihat kesempatan untuk melepaskan amarahnya. Dengan brutal, ia menghajar mereka satu persatu, tanpa ampun. Aksi itu begitu cepat dan tak terduga, seolah Hutch bukan pria biasa. Setibanya di rumah, sang istri sangat terkejut melihat kondisi Hutch yang penuh luka dan memar. Namun tanpa banyak bertanya, ia segera merawatnya dengan sepenuh hati, menunjukkan kasih sayang yang mungkin sudah lama tak terasa di antara mereka. Saat itu, suasana menjadi hening, penuh ketegangan yang mengambang di udara. Adegan beralih ke tempat lain, tepatnya di sebuah klub malam yang gemerlap. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang tokoh berbahaya, Julian Kuznetsov, seorang ketua gangster Rusia yang terkenal sangat sadis dan memiliki ribuan anak buah. Di tengah kebisingan dan keglamoran tempat itu, seorang rekan bisnis Julian tampak sedang marah-marah padanya. Tanpa peringatan, Julian langsung bergerak cepat dan dengan brutal ia menggorok rekannya. Tindakan yang menunjukkan betapa kejam dan tak segannya Julian menghadapi siapapun yang berani menentangnya. Keberingasan Julian semakin tampak ketika ia menerima kabar buruk melalui telepon. Adiknya terluka parah dan kini dirawat di rumah sakit. Ternyata, adik Julian adalah salah satu korban dari pelampiasan amarah Hutch di dalam bus tadi. Seketika emosi Julian meledak dan langsung menginstruksikan anak buahnya untuk menyelidiki lebih dalam siapa pelaku yang berani melukai keluarganya. Salah satu teman adiknya berhasil menemukan kartu identitas kerja milik Hutch. Dengan informasi itu, jalur Hutch menuju pertemuan yang tak terhindarkan dengan dunia kriminal yang lebih gelap semakin dekat. Keesokan harinya, Hutch terlihat sudah pulih dari luka-lukanya. Namun, ketenangannya sekejap terganggu ketika ia menerima panggilan telepon dari temannya, yang selama ini menemaninya berkomunikasi lewat radio. Temannya itu memperingatkan Hutch tentang akibat dari aksi brutalnya semalam. Ternyata salah satu yang dihajar Hutch adalah adik dari Julian Kuznetsov, bos gangster Rusia yang sangat berbahaya.
Untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai Julian, Hutch menuju ke sebuah tempat yang tak biasa. Namun, di balik keramaian, ia menyadari ada seseorang di sana yang tampaknya jauh lebih penting daripada yang terlihat. Sosok itu mengingatkannya pada masa lalu. Kemungkinan besar seseorang dari agensi yang pernah memperkerjakan Hutch dulu. Setelah memeriksa dokumen terkait Julian, Hutch merasa tak gentar sedikit pun. Bahkan, mengetahui siapa Julian, ia merasa semakin siap untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang. Sementara itu, Julian, yang sudah mengetahui identitas Hutch, mengirimkan kartu identitas kerja milik Hutch kepada salah satu stafnya. Staf tersebut, dengan cepat, mengerahkan seorang agen rahasia untuk melacak alamat dan informasi tentang Hutch. Sebuah langkah yang semakin mendekatkan Julian pada kebenaran yang tak terduga. Akan tetapi, kebenaran yang terungkap begitu mengejutkan. Ketika agen tersebut menggali lebih dalam, ia menemukan bahwa Hutch jauh lebih berbahaya daripada yang pernah dibayangkan, bahkan lebih dari Julian. Tentu saja, setelah mengetahui hal itu, sang agen langsung mengundurkan diri, ketakutan dengan fakta yang baru ditemukan. Saat Hutch dan keluarganya sedang menikmati makan malam dengan tenang, ketegangan semakin terasa. Tak disangka, Julian bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. Di luar rumah Hutch, beberapa pasukan yang sangat terlatih mulai bergerak, siap untuk menghabisi Hutch dan seluruh keluarganya. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi ujian besar bagi Hutch, yang tak lagi hanya berjuang untuk hidupnya, tapi untuk melindungi orang yang paling ia cintai. Dengan cepat, Hutch meminta keluarganya untuk turun ke ruang basement. Kejutan dan kebingungan menyelimuti mereka. Tak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Apalagi dengan sikap Hutch yang tiba-tiba berubah drastis. Namun saat pasukan Julian mulai menyerbu rumah mereka, Hutch segera menunjukkan sisi yang berbeda. Tanpa ampun, ia menghajar sebagian besar pasukan Julian dengan cara yang sangat brutal. Seolah-olah ia bukan hanya sekadar pria biasa yang bekerja sebagai akuntan. Meski akhirnya tertangkap, Hutch memiliki lebih banyak keterampilan daripada yang terlihat. Dalam sekejap, dengan ketenangan luar biasa, ia melepaskan borgolnya dan melanjutkan aksi balas dendam. Tak lama, mobil pasukan Julian terguling, menewaskan ketiga orang tersebut dengan cara yang mengenaskan. Setelah berhasil melewati serangan itu, Hutch kembali ke rumah untuk membersihkan diri. Dalam keheningan yang mencekam, ia dengan tenang mengajak istri dan anaknya keluar dan mengarahkan mereka untuk pergi ke tempat aman, jauh dari ancaman yang semakin dekat. "Percayalah, aku akan mengatasi ini," kata Hutch dengan tegas, meskipun istrinya masih terkejut dan kebingungan dengan perubahan mendalam pada dirinya. Ia hanya meminta istrinya untuk percaya dan yakin bahwa ia bisa melindungi mereka. Setelah istri dan anaknya aman, Hutch merasa sedikit lega. Meskipun ancaman tak kunjung berhenti. Sementara itu, di tempat lain, di kediaman ayahnya Hutch, serangan tak terduga datang dari dua orang suruhan Julian. Mereka bermaksud untuk menghabisi ayah Hutch, sesuai perintah dari Julian. Namun, ayah Hutch yang sudah tua dan renta, ternyata jauh lebih tangguh daripada yang dibayangkan banyak orang. Dengan pengalaman dan ketangguhan yang terasah selama bertahun-tahun, ia justru melawan kedua pria tersebut dengan cara yang sangat mengejutkan. Seorang mafia legendaris melawan dua kriminal terlatih. Setelah berhasil meledakkan rumah yang penuh dengan jasad pasukan Julian, Hutch langsung menuju ke rumah ayah mertuanya. Dengan tegas, ia menawarkan emas batangan yang ia bawa untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja. Ketika sang adik ipar menolak kesepakatan itu dan hampir menyerang Hutch, tanpa ragu Hutch langsung memukul perut adik iparnya dengan kekuatan luar biasa, membuatnya terhuyung kesakitan. Namun Hutch tetap tenang, memintanya untuk tarik napas pelan-pelan, dan duduk dengan manis, seolah tidak ada yang bisa menghalangi tujuannya. Sementara itu, Julian mulai merasakan dampak dari kekejaman Hutch. Ketika mengetahui bahwa pasukan elitnya tewas di tangan Hutch dan ayahnya, Julian terkejut.
Rasa marahnya yang memuncak membuatnya mengerahkan seluruh pasukannya untuk memburu satu orang, siapa lagi kalau bukan Hutch Mansell. Namun Hutch, yang kini semakin percaya diri dan tak terhentikan, sedang mempersiapkan rencana besar. Ketika mendengar bahwa Julian berani mengirim pasukan untuk menghabisi ayahnya, Hutch tanpa rasa takut memutuskan untuk membalas kekejaman itu. Ia menuju tempat penyimpanan uang Julian dengan rencana menghancurkan segalanya. Dengan tenang, Hutch membantai puluhan pasukan bersenjata yang mencoba menghalanginya. Tidak hanya itu, ia juga membakar semua uang milik Julian, sebuah tindakan yang pasti akan membuat Julian marah besar. Namun, yang lebih gila lagi adalah tindakan nekat Hutch selanjutnya. Setelah menghancurkan bisnis Julian, Hutch dengan berani datang seorang diri ke klub milik Julian. Ia duduk santai di meja makan, seolah tidak ada ketakutan sedikit pun, meskipun Julian dan seluruh pasukannya ada di sekitar. Begitu tenang dan penuh percaya diri, Hutch menantang Julian secara langsung. Namun, di balik semua keberanian dan tindakan nekat itu, Hutch ternyata memiliki sebuah rencana brilian. Di atas meja yang ia duduki, tersembunyi sebuah peledak yang siap meledak kapan saja. Melihat itu, Julian yang mulai sadar akan ancaman besar ini segera memerintahkan semua orang untuk meninggalkan klub. Sebuah pertarungan besar kini sudah tidak bisa dihindari lagi. Tanpa banyak basa-basi, Hutch langsung mengungkapkan tujuannya datang ke klub milik Julian. Ia menawarkan sebuah kesepakatan damai, agar Julian dan pasukannya berhenti mengejar Hutch dan keluarganya. Namun saat Hutch mengungkapkan bahwa ia telah membakar semua uang dan usaha milik Julian, suasana menjadi semakin tegang. Hutch bahkan menyarankan Julian untuk berhenti dari dunia gangster dan memulai hidup baru yang lebih baik. Mendengar tawaran itu, Julian terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang dikatakan Hutch. Namun Hutch tidak memberi kesempatan untuk berdialog lebih jauh. Jangan salahkan aku jika kau memilih mati, daripada menerima tawaran perdamaian ini. Itu adalah pernyataan terakhirnya sebelum ia berbalik pergi. Tak lama setelah itu, kejar-kejaran pun dimulai. Mobil Hutch ditembaki ratusan peluru oleh Julian dan pasukannya yang tidak akan berhenti mengejarnya. Kecepatan Hutch semakin tinggi, menuju markas yang sudah disiapkan untuk menghadapi pertempuran besar. Di tengah kejaran itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, dari atas gedung, suara tembakan terdengar. Tembakan pembebasan. Ternyata Rio, teman lama Hutch yang sering berbicara di radio, muncul sebagai penolongnya. Rio, yang juga adalah anak angkat ayah Hutch, kini dengan sigap membantunya dalam pertempuran ini. Namun, kejutan tak berhenti sampai di situ. Saat Hutch mengira ia hanya akan bertarung dengan pasukan Julian dan mungkin menghadapi kekalahan, tiba-tiba ayah Hutch yang sudah tua dan renta juga muncul di sisi Hutch. Ternyata sang ayah, mafia legendaris, siap untuk bergabung dalam pertempuran ini. Bersama dengan Rio, mereka berdua menyusun rencana untuk menghabisi seluruh pasukan gangster Rusia yang sudah merusak hidup Hutch dan keluarganya. Kini, pertempuran akan menjadi lebih brutal dan penuh taktik. Karena Hutch tidak hanya melawan Julian, tetapi juga menghadapi seluruh jaringan kriminal yang ada di sekitarnya, dengan bantuan dari orang-orang terdekat yang telah lama ia percayai. Sementara itu, Rio bertarung dengan keberanian luar biasa. Setelah pasukan Julian berhasil memasuki markas, Rio dengan gesit melawan mereka. Dalam satu gerakan yang sempurna, ia menembak 3 orang hanya dengan 1 peluru, menjatuhkan mereka seketika. Namun, Hutch tetap menjadi ancaman terbesar di antara mereka. Tanpa ragu, ia menggunakan jebakan tikus yang dipasangnya untuk membuat sebuah peledak kecil. Ketika para pasukan Julian terkejut dengan ledakan itu, Hutch segera memanfaatkan kekacauan tersebut, menembak mereka dari jarak dekat. Setelah itu, ia dengan cepat mengambil pistol dari kulkas dan melanjutkan serangan dengan brutal, menghancurkan sisa pasukan dengan tembakan yang semakin kejam.
Ketika ketiganya berkumpul, sesaat terasa seperti masa lalu mereka kembali terulang. Hutch, Rio dan ayah Hutch dulu adalah keluarga yang sangat ditakuti, dengan profesi yang sangat mengerikan di dunia gelap. Mereka adalah para pembunuh bayaran yang tak ada tandingannya. Setelah pasukan Julian berhasil dihancurkan, hanya Julian yang tersisa, dengan keadaan terluka namun masih berusaha melawan. Dalam keadaan terluka, Julian berhasil menembak bahu Rio yang membuat mereka bertiga terdesak. Hutch, dengan keputusasaannya yang luar biasa, menggunakan cara yang jauh lebih nekat dan brutal. Dengan penuh keyakinan, Hutch menempelkan ranjau peledak pada pintu anti peluru yang menutup jalan keluar Julian. Ia mendekati Julian dengan tenang, seolah tak ada rasa takut sedikit pun. Lalu, dalam sekejap, Hutch meledakkan ranjau itu tepat di depan Julian, hingga membuatnya tewas sangat mengenaskan. Julian, yang dulu begitu ditakuti, kini terkapar tanpa daya. Tamat. Ending yang sangat menegangkan kita semua.